Sebab Tuhan Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. sebab Tuhan baik, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab itu kami akan memuji Tuhan. Kami akan menari bagi Tuhan. Yang siap menari bagi Tuhan sama-sama katakan. yeay. Yeay. Tepuk tangannya sama-sama. Masa lalu engkau telah hadir di
sejahtera bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Glory, Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan sekali lagi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya, kita akan merasa sukacita bila kita semuanya glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi, musik bagi Tuhan. Glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan mari serukan, hey serukan, hey Allah Yesus Sang Raja, oh mari serukan, hey serukan, hey Allah Yesus Sang Raja, mari serukan, hey serukan, hey Allah Yesus Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya, kita akan merasa sukacita bila kita semuanya glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. haleluya, puji Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi
Meskipun kekuatan di sekeliling kami melawan kehendak roh dalam hidup kami, bahkan seringkali kehendak jiwa dan kehendak daging kami mencoba untuk tidak setia, tapi oleh anugerah-Mu kami berjuang Tuhan untuk tetap setia sampai akhir. Sebab kekuatan yang ada dalam hidup kami adalah daripada Tuhan sendiri. Kesanggupan kami adalah daripada-Mu. Kesanggupan kami mengerti kebenaran juga berasal daripada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Roh Kudus, terjemahkan isi hati Bapa buat setiap umat-Mu di tempat ini. Celikkan mata batin kami, disingkapkan kebenaran itu, dibukakan hukum-hukum yang memerdekakan hidup kami. Hidup kami tidak sama lagi. Kami yang tidak setia dibuat jadi setia oleh karena karya Tuhan dalam hidup kami. Ini umat-Mu, kami haus dan lapar akan Engkau sendiri. Tuhan, puaskan setiap kami dengan kebenaran ilahi. Hidup kami dimerdekakan, masuk dimensi yang baru, kenal Tuhan lebih dalam lagi, mengalami Tuhan lebih dalam lagi, jadi dan digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat pagi yang di KJS, selamat siang, sore, dan malam buat teman-teman yang mendengarkan siaran ini dimanapun juga di seluruh belahan bumi. Tidak terasa sudah masuk bulan keberapa kita? Bulan ketiga ya, tahun 2023. Konon time goes so fast, waktu gerak cepat bagi orang yang terlalu lambat. Tapi buat orang gerak terlalu cepat rasanya lambat sekali. Jadi sebetulnya kalau pendapat ilmuwan waktu itu relatif ya, itu memang benar. Tapi kita berdoa semuanya setiap hari ada berapa jam? 24. Tidak ada satu detik pun yang terbuang sia-sia. Tidak ada waktu secuil pun yang tertinggal. Semuanya dipakai secara produktif for the good of the kingdom, untuk kepentingan dan keuntungan kerajaan surga. Amin. Yuk kita sama-sama berdiri dulu. Kita perkatakan dengan kuat keluar dari hati setiap kita. Boleh baca di depan, yang tidak hafal akan sangat baik. Kita sama-sama berkatakan 1, 2, 3. Matius 5 ayat 6. Ulangi sekali lagi. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Silakan duduk. Kita semua lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Kalau lapar dan haus akan makanan dan minuman, nanti habis ini ya. Biasanya Ronald radarnya nyala, nasi bungkus. Gitu. Minggu kemarin ada nasi bungkus enggak Pak Di? Libur ya. Oke. Siapa mau coba jadi presenter pembawa acara perakiraan cuaca? Ada yang mau? Mau coba ngomong di depan sini, bisa membawakan? Ada yang mau nyoba? Coba Nathan, dinyalain dulu Nathan. Siap-siap ya. Ini musiknya musik pembawa acara untuk ramalan cuaca, perakiraan cuaca. Oke. Ada yang mau nyoba enggak? Oli mau nyoba? Baik, selamat pagi saudara-saudara. Kembali bersama dengan Fandi Prasetya Kusuma di sini dalam acara perakiraan cuaca hari ini. Kita akan menuju ke kota Semarang, di mana di Kota Lumpia ini kita akan menelisik selama 24 jam ke depan bagaimana cuaca yang terjadi. Pagi hari tadi, teman-teman, seperti Anda ketahui, jam 4 pagi, suhu berapa derajat? 24 derajat, oke. Kemudian awan, berawan kondisinya, kemudian kelembapan 95%, kecepatan angin 10 km per jam ke arah barat. Jadi arah barat tuh sono ya, niupnya ke sini semua. Jadi kalau mau kena angin hadap aja ke sana ya. Kemudian jam berapa lagi ini?
Jam 7, 28 derajat, kecepatan angin 10 km per jam, 80%. Arah barat juga. Sekarang ini kurang lebih jam 10, 29 derajat suhunya, 75 derajat kelembapan dan 20 km per jam. Arah barat juga. Nanti jam 13 atau jam 1 suhu meningkat 32 derajat, kecepatan angin 20 km per jam dari arah barat, kelembapan juga meningkat dan hujan ringan jam 16 atau jam 4 sore. Jadi teman-teman yang masih menjemur tolong diambil jemurannya supaya tidak basah semuanya ya. Dan jam 19 masih hujan ringan dan jam 22 hujan, oh sudah selesai hujannya, berawan, kecepatan dari arah barat daya 20 km per jam. Ya, jadi kalau hujan gitu apa yang harus disiapkan teman-teman semuanya? Hah? Ingat peribahasa, sedia payung sebelum hujan. Jangan sedia hujan sebelum payung, itu kan kebalik. Artinya kalau kita bisa ada perakiraan, kita bisa menyiapkan, betul? Minggu kemarin ketika kami diinfokan -7 di lokasi gunung ini, wah semua siap-siap. Ya pakai jaket, kemudian pakai yang tebal, dan benar suhunya menyergap begitu keluar dari kendaraan. Tapi kalau tiba-tiba kondisinya seperti ini, tidak ada angin, tidak ada hujan, terjadi sesuatu yang mengagetkan, apa kita bisa siap-siap? Yuk bareng saya jalan-jalan, kita buka 2 Raja-Raja. Kalau cuaca bisa diprediksi, tiba-tiba kondisi politik ini tidak bisa diprediksi. 2 Raja-Raja 6 ayat 24. Sudah ketemu 2 Raja-Raja 6 ayat 24? Sudah? Judulnya apa itu? Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Ini baca enggak Esther? Itu buka Alkitab apa enggak Esther itu? Oke. Ayat 24. Kita perhatikan. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Nathan tolong dimundurin slide-nya satu. 1/4 cup itu kurang lebih 0,33 liter. Kalau dikonversi hari ini kurang lebih 600.000. Kepala keledai dikonversi di inflasi hari ini kurang lebih 9 juta. Murah ya? Murah kok cuma di mulut, coba suruh bayar gitu ya. Oke, tadi kita memperkatakan apa teman-teman? Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Sebentar, berhenti dulu di situ loh. Kok lapar haus kok bahagia? Rupanya bahagianya karena lapar dan haus akan apa? Kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Bentar ya, kita lapar dan hausnya jangan soal makanan minuman jasmani dulu, soal yang rohani dulu. Alkitab teks aslinya berkata seperti ini, ada namanya peinontes kaidis pontosontes, yang artinya earnestly desire, menginginkan dengan amat sangat. Tidak cuma haus dan lapar biasa, tapi amat sangat. Kalau sampai aku nggak dapat makanan dan minuman kebenaran ini, mati aku. Itu yang disebut dengan earnestly desire dalam bahasa aslinya. Nah sekarang kita lihat lagi, tiba-tiba ada raja namanya Ben-Hadad. Oke. Itu Raja Aram. Kalau teman-teman masih ingat Aram, dia punya panglima yang disembuhkan di Sungai Yordan. Siapa namanya? Yang sakit kusta cemplungin Sungai Yordan itu loh. Naaman. Oke. Sungai Yordan tidak seperti sungai banjir kanal, yang walaupun banjir kanal kalau hujan kayak susu kopi ya kan? Kopi susu atau susu kopi itu? Kopi susu. Yordan itu lebih cenderung kayak apa ya? Warna apa ya? Tahu warna bubur ketan hitam yang dituang oli gitu, tahu ya, kental-kental dan aromanya aduhai,
Jadi kalau hari ini Anda ke sungai Yordan, perbatasan Israel Yordania, itu kental-kental aromanya aduhai Mumbai kayak gitu. Nyemplung ke situ, panglimanya sembuh. Tapi sekian tahun kemudian mungkin lupa rajanya atas jasa dari seorang nabi dari negeri Israel, khususnya di Samaria itu. Dikepung tiba-tiba kotanya. Dikepung aja. Jadi kalau hari ini kan kita mungkin sulit membayangkan, tapi kalau di Israel masih ada reruntuhannya. Jadi kota tertentu dikelilingi benteng sebagai pengamanan. Jadi kalau benteng itu dikepung, mereka nggak bisa keluar masuk. Keluar dibunuh, masuk juga dicegat pasti. Jadi terus karena dikepung, ini strategi militer yang menurut saya lumayan efektif dalam waktu tertentu. Tidak usah mengeluarkan amunisi, cuma mengeluarkan catering untuk para pasukan saja ya. Kan butuh makan pasukannya. Tapi nanti lama-lama yang di dalam benteng jadi apa? Kelaparan. Pak, tapi Alkitab berkata berbahagialah yang lapar dan haus. Tapi ingat, ini bukan lapar dan haus akan mie goreng, lontong, opor, sayur, lodeh dan sebagainya. Kita dipuaskan kalau lapar dan haus akan kebenaran, tapi kalau lapar dan haus akan sate babi, nasi goreng kelinci ya, dan sebagainya, tidak dijamin ya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Sekali lagi kita lihat ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya. Dia pusatkan seluruh kekuatannya. Lalu maju ngapain? Mengepung Samaria. Jadi dikelilingi pasukan. Nah karena dikepung, arus logistik tidak bisa lancar ya. JNE tidak bisa masuk, si Cepat tidak bisa masuk, Cobra Express tidak bisa masuk, mau pesan GoFood, Gojek tidak bisa semua. Karena dikepung. Tapi hari itu belum ada Gojek ya di sana. Ayat 25, maka terjadilah apa? Dibaca apa itu? Kelaparan. Ada tambahannya loh. Kelaparan apa? Hebat. Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus, Indonesia tidak pernah kelaparan. Amin. Sehingga mungkin teman-teman susah membayangkan kelaparan hebat itu seperti apa, Pak. Kalau seperti itu terus, papi lapar makan malam gak boleh nambah lagi 10 kali. Nah itu tidak ada apa-apanya, ini kelaparan pakai hebat. Sehingga saking hebatnya digambarkan, yuk kita baca, ini agak horor ceritanya. Sebuah kepala keledai berharga berapa? 80 shikal perak, bukan shikal hari ini shekel uang Israel, tapi perak zaman dulu dikonversi kurang lebih nilainya ya 9 juta. Cuman kepala keledai. Anda tahu nanti buka di Imamat 11, keledai termasuk spesies kuda, di mana kuda itu membawa biak tapi tidak berkuku belah. Sehingga haram. Kalau haram itu boleh dimakan atau tidak? Tidak boleh. Saking itu kelaparan hebat. Wes haram tidak apa-apa lah dimakan, yang penting hidup kita. Terus itu di sini ada yang hobi makan kepala ikan, kepala babi, kepala sapi, kepala whatever itu. Tapi mungkin saya tidak termasuk golongan itu ya. Membayangkannya sudah mengerikan sekali ya. Banyak dagingnya di kepala itu. Banyak. Banyak dagingnya banyak. Banyak. Berarti mulai sekarang nanti pantry pesen kepala-kepala aja. Itu Esther suka itu kepala. Ya itu kalau untuk kaldu, ini untuk makan main course, makanan utama. Jadi bagian kepala keledai itu sudah haram, kemudian dagingnya sedikit, tapi dijadikan hari itu komoditi yang harganya naik drastis. Bayangkan harganya berapa? 80 shikal perak. Tapi masih ada tambahnya, dan apa lu? Seperempat cup merpati. Pak, ini merpati ini dimakan, Pak. Ada ahli yang bilang tahi merpati itu sebenarnya nama jenis tanaman. Tapi ahli paleontobotani berkata enggak ada di Samaria tanaman itu. Lagi pula mereka dikepung bentengnya, mana bisa mengembangkan agrikultur tanaman itu. Jadi seriously itu tahi merpati. Jangan dibayangkan ya kan, nanti mereka ngemil satu gitu. Penelitian mengatakan tahi merpati itu dipakai untuk bahan bakar. Jadi kamu beli kepala keledai, bakarnya pakai tahi merpati gitu loh. Kan mengandung zat apa itu? Amoniak ya kan? Kan dia untuk ada gasnya itu. Karena penafsirannya berkata
mereka orang Samaria sudah desperate sekali, putus asa. Tadinya mereka pakai, orang kalau habis makan geblet ke belakang betul ya, keluar apanya? Kotorannya, itu kotorannya dijemur, dipakai untuk bakar makanan selanjutnya. Tidak ada yang diisi, tidak ada yang keluar, belilah tai merpati. Konon seperti itu. Tapi terus kita baca lanjutannya teman-teman. 2 Raja-Raja 6 ayat lanjutannya. Coba dibaca sekali lagi judulnya teman-teman. Judulnya itu kan menggambarkan situasi. Jadi kalau kita baca Alkitab jangan tanpa bayangan apapun. Karena Alkitab ini dia membuka dimensi kita semakin lama semakin dalam. Apa judulnya itu? Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Tapi nanti tindakannya itu cuma di bawahnya. Kita lihat ayat lanjutannya itu ya. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung, kita perhatikan ayat 26. Ini agak serem ceritanya. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, maksudnya bukan kayak ninja gitu ya, mengendap-endap. Jadi tembok zaman dulu tuh orang bisa lewat, tebal, kurang lebih 1 hingga 1,5 bahkan 2 meter tebalnya. Jadi raja itu sama inspeksi keliling gitu loh, bayangannya gitu. Oke. Ini yang terjadi. Datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku." Berarti ada berapa perempuan? Yang menghadap raja ada berapa perempuan? Perempuan ini yang ngomong kan 1. Terus perempuan itu dia ngomong perempuan ini. Lihat lagi ya. Berkata kepadaku, "Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Berapa perempuan berarti? Berapa perempuan? 2. Raja lagi jalan nih, tembok sama, "Aduh, rakyatku kelaparan semua. Di luar pasukan Aram." Datang berapa perempuan? 2. "Raja, ini loh perempuan yang ini loh." 2 perempuan. Kita lanjut bacanya. Jadi mereka lapar, apa yang mereka makan? Keledai mungkin mereka tidak bisa beli kepalanya. Tai merpati mungkin masih bisa seperapat ya kita beli. Terus apa bahan makanannya? Apa yang dimakan ini? Ini Alkitab yang nulis tuh. Coba diperhatikan apa yang dimakan. Oh, orang. Dan orang itu statusnya apa? Anak laki-lakinya lu, bayangkan lu. Perhatikan ayat 29. "Jadi kami memasak anakku dan memakan dia, tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, 'Berilah anakmu supaya kita makan dia,' maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Nanti perhatikan lanjutannya, Anda bisa baca di luar. Tatkala raja itu mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkanlah pakaiannya dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Teman-teman bisa bayangkan ini. Kelaparan hebat. Ini orang kalau sudah lapar ya teman-teman, itu rasionya, logikanya ambrol semua. Makanya dalam strategi pengendalian massa yang paling sulit dikendalikan itu massa yang sedang lapar. Massa yang paling gampang diprovokasi, dibakar emosinya itu mereka yang sedang lapar. Nggak usah jauh-jauh. Kalau mau tahu aslinya seseorang, lihat reaksinya ketika dia sedang lapar, kelaparan dan kehausan dan tidak nyaman kondisinya. Itu aslinya nongol dengan sendirinya. Kalau kita mau menyeduh teh celup, pakai air dingin atau air panas? Semakin mendidih, dicelupkan bagnya itu, aromanya semerbak keluar ya, betul? Sekarang saya ganti, kalau bubuk tehnya itu saya ganti racun. Begitu diseduh, aroma mematikannya bisa keluar. Hidup kita tuh sama. Nah, tidak setiap orang ya, tapi rata-rata orang itu salah satu air panas dalam kehidupannya itu kalau lagi lapar dan lagi haus alias tidak nyaman tubuhnya ya.
Nah hari itu, mengerikan sekali ceritanya ya. Ini benteng Samaria itu terjadi pembunuhan. Tidak pembunuhan biasa loh. Ibu membunuh anaknya, ini itu sudah ngeri. Ibu membunuh anaknya sendiri, anak kandung loh teman-teman. Itu sudah tragik. Tidak cuma dibunuh, diapain? Teman-teman bayangin, habis dibunuh itu ke orang-orang waras ya, itu sudah merasa bersalahnya numpuk-numpuk. Anda bisa bayangin ketika dimutilasi anaknya, dikulitin, anggota tubuhnya mungkin dibersihkan, saya tidak tahu dibersihkan atau tidak karena tidak ada penjelasan. Samaria dikepung juga sumber airnya atau tidak, ada air atau air bersih atau tidak, ada jelasin di situ. Terus dimasak. Dan bisa bayangin suapan pertama masuk ke mulut mereka, mereka ngunyah masuk ke tenggorokan, perasaannya seperti apa. Sudah habis, ya saya pikir sekelaparannya orang, itu satu tubuh, anggota tubuh tidak habis dalam satu sesi makan. Ya kecuali yang makannya rame-rame keluarga besar ya. Ayo bancaan, ayo rame-rame kita. Apa menunya? Daging ini. Daging apa? Makan dulu. Terus iseng ke belakang, loh kok ada tulang belulang manusia. Anakmu di Mbak Yu yang sudah di perutmu, tapi enak juga ya lah. Gantian menu selanjutnya besok. Ketakutanlah ibu yang satunya, diumpetin, lapor ke raja. Anda bisa bayangin kelaparan hebat membuat orang bisa begitu irasional, begitu maaf kata gila. Baru kemarin saya baca, ada peristiwa pembunuhan sadis di Hong Kong. Hong Kong itu seperti punya tren. Jadi kalau teman-teman ke Hong Kong atau tidak usah ke Hong Kong lah, buka aja Google Map, cek. Itu nyaris semuanya padat, sangat padat sekali di tanah Hong Kong. Saking padatnya mereka tinggal tuh kayak di kandang, serius kandang beneran teman-teman. Kandang sampai 3-4 tingkat, nanti kita nyewa ya, mahal itu. Tidur di kayak kandangnya, saya sebut kandang karena cuma teralis, pakai ram-raman kawat, nyewa di situ. Jadi tempat sepetak pun nyaris tidak ada. Apalagi tanah lahan pemakaman tuh mahal. Ya. Terjadi peristiwa pembunuhan, seorang foto model internasional dibunuh mantan suaminya. Setelah dibunuh apa yang dilakukan? Bingung mereka. Wah kalau kita buang ke teluk nanti kena ombak, balik lagi kita ketangkap. Mungkin ya mereka terinspirasi baca kisah ini. Diapain tuh jenazahnya? Dimutilasi. Sebagian simpen sementara di freezer, sebagian masukin panci setinggi 50 cm. Cemplungin campur lobak sama wortel. Ketika diselidiki polisi, dibuka itu isinya sudah lemak tuh tinggi banget. Konon mereka sih tidak akan makan, tapi untuk menyamarkan ketika dibuang ada campuran sayurnya, mungkin dikira daging biasa. Itu belum sampai makan loh. Ini di Alkitab dikatakan dimakan, dan besoknya mereka dengan santainya, ayo besok jadwal menunya anakmu kayak gitu. Bisa bayangin, kelaparan hebat, orang lapar dan mereka tidak dipuaskan. Mereka ambil yang di sekelilingnya, tidak peduli ini dulu 9 bulan ku kandung, aku menghabiskan masa kecil bayi, mungkin tuh anaknya mungkin usia masih balita atau kanak-kanak sebelum 10 tahun, tidak dijelaskan di situ. Tapi ini tragis sekali, itu terjadi teman-teman. Orang kalau sudah kelaparan, segala sesuatu bisa dikerjakan. Tapi sekali lagi saya bilang, kita bersyukur negara kita ini, ya dengan banyak rupa-rupanya saya percaya tidak ada satupun negara yang sempurna di dunia. Tapi anugerah Tuhan, negeri kita diberkati, amin. Tidak perlu ngalami yang ada di video ini. Tolong Nathan diklik. Saya ajak teman-teman kita gerak ke benua Afrika. 20 million people are facing famine in Nigeria, South Sudan, Somalia, and Nigeria, Yemen. Sudan The UN is Selatan, calling the crisis unprecedented kemudian ke and says it will take more than Somalia. $4 billion to Ini provide gambaran adequate help. orang-orang yang In mengalami Somalia, half the population is kelaparan. running short on food after 2 bad growing bayi-bayi seasons. mengalami And cholera kekurangan and gizi. other related Sudah diseases diperhatikan caused more sangat than kecil, 200 kurus sekali, deaths tulang during the rusuknya first 2 kelihatan, months mereka of this year. diinfus susu lewat hidungnya. Gianna Taboni reports from the northeastern Somali state of Puntland. Ini kondisinya seperti ini, sangat kering kerontang,
keran It's hard air to overstate the imminent tidak aktif crisis lagi. here right now. We're talking potentially hundreds of thousands of satu people wartawan dari who could Vice die from a yang lack of membuat liputan basic khusus clean di water situ. and food. Tidak ada This air is sama different from sekali. other droughts that have hit Somalia and East Benar-benar seperti Africa. padang gurun. In 2011, 260,000 people died in Somalia alone, but that drought just Ratusan affected ribu orang juga certain mereka regions of meninggal the country. karena This one kekeringan. is Setelah affecting the kekeringan entire muncul country. kelaparan. And the people that we've been speaking to over the last few days have said they've never experienced anything like this. Ternak We were juga driving through mereka the desert kekeringan, yesterday. akhirnya mati We only saw menjadi animal karkas carcasses and abandoned atau huts. And then we came across one man, belulang. his name is Ali. He had been walking for hours in search of clean water. Pak Ali ini dia lagi cari air, berjalan berjam-jam dan nggak ketemu air sama sekali. intu kasta oo intu haddii maartay abaar dhacdo xoogay maartay tigaada maartay dhulka ka soo baxdo oo awalta dhulka hore baxday taasaa xooluhu ku Jadi cayman dia jira hadda tii hoosena ma menggali haystaan sumber-sumber air yang tadinya penuh air The numbers jadi already kering are semua. staggering. About 6.2 million Somalis are in need of aid right Ini now. That number is warga likely to Somalia increase. yang Around mengalami 360,000 bencana children kekeringan are dan severely kelaparan. malnourished. That means that if they don't get food, Ini they will not bayi-bayi survive. yang mereka kondisinya sampai seperti ini. Children are the most vulnerable Sudah in situations ya like this. kehausan, kelaparan, setelah We went diinjeksi to air clinic pun tidak bisa the other masuk. day. We met a woman named Marina Ali who had traveled 12 hours with her grandson Ahmed. Dia disuntik waxaan u keenay untuk dia shuban iyo matag diinfus baa cairan. kusoo booday. Afka wax kama cunayo sondadaas Setelah wax itu ku dia cuno mengalami banyak penyakit, ada hadkana diare, wuu fiican yahay insya macam-macam. Allah ilaahna waxaan uga Nah ini dia rajeynaya disuntik lewat hidung ya. Towns like this one are already starting to build graveyards for children. Di This is belakang itu, one right behind itulah us. kuburan untuk The first anak-anak child was buried yang here just 3 baru-baru ini weeks meninggal ago. ya. And since Makamnya then, seperti ini. 31 other children have been buried here. The UN says that the make or break element at this point is rain. The rainy season is supposed to start in a few weeks, but the forecasts say no rain. So unfortunately, this crisis is likely to get much Jadi worse. kondisi semakin diperparah dengan tidak ada air dari hujan sama sekali. Sementara tadi perakiraan cuaca oleh presenter jam berapa hujan? Jam 4 sampai malam ya. Kita di sini limpah air, di sana kurang, bahkan tidak ada air sama sekali. Yang ditandai warna jingga, orange, bahkan agak-agak merah ini adalah di mana area khususnya di Afrika ya, area tanduk ini itu yang dalam kondisi emergensi mulai masuk masa kelaparan. Yang agak gelap ini famine ini ya di sini ini tahun Februari sampai Mei 2023 prediksinya. Ini area Somalia. Somalia zaman masih SD itu kelaparan. Kemudian sempat naik dikit, tahun ini kelaparan lagi, pandemi merusak semuanya. Itu baru kelaparan, belum kelaparan hebat atau extreme famine. Teman-teman lihat ya kondisinya tadi. Anak tinggal tulang belulang ya. Nah sekarang kalau anak kayak gitu dibunuh, dimasak, apa ya ada dagingnya? Mungkin yang dimakan organs itu, atau jeroan-jeroan dimakan, saking kelaparannya. Saya tunjukin klip tadi supaya teman-teman minimal ada gambaran, karena kita tinggal di negeri yang limpah. Indonesia itu kan makmur ya kan, sudahlah kita nanam apa aja lah, ubi, singkong, enggak ada makanan, cabut aja dibakar. Jadi kan, coba tanah gurun seperti tadi. Coba Samaria itu mereka mau nanam apa? Dikepung semuanya. Itu yang bisa beli kepala keledai dan tahi merpati mesti orang yang punya duit. Yang enggak punya, yang di strata sosial ekonomi bawah gimana? Itu yang terjadi. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yuk buka di Mazmur 63. Sebab yang dari daging itu dimulai yang dari roh. Yang rohani mempengaruhi yang jasmani. Kalau jasmani kita bermasalah, seringkali sumbernya dari rohaninya. Sebaliknya rohani kita oke, ngalir sampai ke jasmani oke semua. Pemazmur menulis seperti ini. Judulnya kerinduan kepada Allah. Mazmur siapa ini? Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Kalau mau tahu padang gurun tadi loh, klip tadi. Kira-kira hijau seperti di Indonesia hutan tropis itu atau kering kerontang.
kering kerontang kayak tadi. Ini Mazmur. Anda tahu enggak Mazmur itu apa? Mazmur itu kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Biasanya kalau orang naikkan pujian itu kan lagi happy, betul ya? Happy, seneng, gak ada masalah, semuanya oke. Tapi Daud menaikkan Mazmur ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ayat 2, ya Allah, Engkaulah Allahku. Di tengah situasi yang tidak enak, dia menyatakan, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nanti dibaca sepanjang pasal ini, ayat 9 ditulis seperti ini. Jiwaku melekat kepada Tuhan. Atau kepadamu. Mu itu siapa? Tuhan. Tangan kananmu menopang aku. Tolong next Nathan slide-nya. Jiwaku melekat kepada Tuhan. Tangan kananmu menopang aku. Ada anak perempuan itu ditopang pakai tangan kanan bapaknya. Itu anak itu mesti tidak akan nanya, papa kuat gak nopang aku? Nanti papa kesleo gak tangannya? Sehati anak percaya penuh sama bapaknya. Wah, dan dia malah ketawa-ketawa, bapaknya naik turun kayak gini. Itulah sebabnya Yesus berkata, hendaklah kamu jadi seperti seorang anak kecil. Bukan, maaf ya, kenaifan anak kecil bukan. Tapi kepolosan dia untuk percaya penuh kepada parentsnya, kepada orang tuanya. Anak-anak itu kan pokoknya percaya papiku, mamiku, bapakku, ibuku, papa, mamaku, itu bisa jamin aku ke depan. Terus urusan besok yang penting papaku bisa, mamaku bisa. Daud ngerti dia dalam kondisi yang tidak mudah, tapi dia memutuskan, dia bilang di ayat 9 ini, jiwaku melekat kepada Tuhan. Masih ingat gak pelajaran jiwa itu? 3 apa isi jiwa? Masih ingat? Jiwa itu apa? 1 pikiran, 2 perasaan, 3 kehendak. Setiap kali ada kata jiwa berarti kita mesti tahu pikiranku melekat kepada Tuhan, perasaanku melekat kepada Tuhan, kehendakku mengikuti kehendak Tuhan. Loh, itu Daud sedang memerintahkan jiwanya sebetulnya. Jadi dia ngerti, aku di padang gurun, tidak ada air, tanahnya ini seperti ekspresi jiwaku nih haus akan Tuhan. Dan Alkitab berkata, kalau kamu haus, kamu lapar akan kebenaran, bakal dipuaskan. Kalau yang di dalam kita nih beres teman-teman, ya, yang di dalam nih beres, yang secara jasmani akan mengikuti, amin. Yang penting dalam dulu dipuaskan. Sekarang nih, kalau kita mau beli pakaian atau baju, Ronald kurang lebih ukurannya itu double L atau ya L ukuran orang Amerika, Eropa masih oke lah. Apakah masuk akal? Tiba-tiba Ronald, papi punya baju baru, ukurannya ini baju baru, bagus sekali, keren, ukurannya SS, super small, kecil banget, muat gak kira-kira? Itu cuma dimasukin 3 jarinya aja itu masa itu jebol, nggak bisa ya? Jadi pakaian yang ngikuti tubuh atau tubuh ngikuti pakaian? Saya ulangi nih, pakaian kalau kita beli pakaian, kita cari yang sesuai ukuran tubuh kita atau tubuh kita ngikutin pakaian. Ini ada pakaian aku suka, tapi gombor banget kayak daster. Ya sudah, aku gemukin tubuhku segemuk-gemuknya supaya cukup pakai itu. Tidak ya? Jadi kalau kita cari pakaian yang sesuai dengan tubuh kita, berkat Tuhan. Nah kalau saya ngomong berkat, saya kerucutkan yang ini. Karena orang Kristen itu biasanya berkat soal duit, kemudian soal fasilitas, oke lah saya bahas yang itulah. Itu mengikuti kapasitas diri kita. Seberapa besar kita bisa dipercaya Tuhan, seberapa besar kita bisa dipercaya untuk mengelola yang Tuhan berikan, itu diberikan dalam hidup kita. Amin. Itu tidak usah dicari. Makanya Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya, maka semua yang dicari bangsa-bangsa akan ditambahkan. Jadi tidak usah ngabisin hidup kita ngejar itu. Tapi yang dikejar adalah kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Loh, yang dikerjakan perempuan ini ekstrim loh teman-teman. Sebetulnya itu cermin. Kalau kamu cari aku nak, Tuhan berkata, seperti
ekstrimnya perempuan-perempuan ini bahkan meninggalkan yang paling berharga demi mendapatkan sebuah kepuasan dahaga dan kelaparannya. Itu sebenarnya ada sesuatu yang berbeda, cuma ini kan ngawur. Perempuan ini kan ngawur. Walaupun kita tidak ngerti situasinya seperti itu, tetap tidak dibenarkan ini praktik kanibalisme. Tapi coba perhatikan cara dia itu mendapatkan makanan. Entah gimana caranya aku mau dipuaskan. Kalau hati kita ngejar Tuhan, Tuhan, aku mau yang lebih lagi soal Engkau Tuhan. Kejar Tuhan, sembahyang pribadi, baca Alkitab, puasa, lakukan apa yang Tuhan mau dengan cara yang ekstrim yang tidak pernah ada sebelumnya. Itu hati Tuhan tidak tahan. Dengan sendirinya yang di dalam kita akan menguat manusia rohnya. Amin. Kalau makin perkasa rohnya, percayalah penyediaan dengan sendirinya akan diberikan. Jadi jangan dibalik. Aku akan cari berkat dulu. Nanti Tuhan itu urusan belakangan. Kebalik. Atau juga jangan seperti ini. Aku cari Tuhan supaya diberkati. Well, Tuhan mengerti maksud hati kita yang paling dalam, betul? Jadi yang paling tulus adalah kita cari hati Tuhan, bukan tangan Tuhan. Kalau cari tangan itu seperti ada seorang anak datang ke papahnya atau bapaknya atau siapapun juga yang dianggap orang tua di atasnya. Hanya kok pas lagi butuh duit atau butuh ini baru datang. Mah. Ya dikasih enggak? Dikasih. Karena orang tua yang baik pasti ngasih, tapi dia tidak akan punya hubungan pribadi yang dekat, yang karib, personal relationship yang intim. Dan orang tuanya juga mesti lihat, wah dia lagi. Kok muncul nama dia atau wajah dia mesti ujung-ujungnya duit, UUD kan gitu. Beda lagi dengan aku kangen sama papa, kangen sama mama. Bukan mau yang lain, aku cuma pengen ketemu aja, minta dipeluk, disayang-sayang. Itu beda loh. Kalau kita haus dan lapar akan kebenaran itu bukan karena kita pengen diberkati. Tapi memang kita cinta dengan Tuhan. Kenapa kita cinta Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. Kita tidak mungkin bisa mencintai Tuhan, teman-teman. Nature kita itu berdosa. Nature kita ini penuh kesalahan. Tapi karena Tuhan melimpahkan agape-nya, akhirnya karena kita penuh dengan kasih. Kasihnya ngalir seperti sungai. Akhirnya itu kita bisa mencintai Tuhan. Awal bulan ini kita direfill lagi. Kalau ada tangki hidup kita yang mulai kosong atau bahkan bocor, sebentar kita akan terima tubuh dan darah Kristus, di-refresh lagi. Biar kehausan dan kelaparan akan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Amin. Setiap kita harus sampai di titik ini loh teman-teman. Karena kalau tidak, kita tidak akan merasa butuh Tuhan. Kita hanya memperlakukan Tuhan seperti mesin ATM. Jadi kalau lagi butuh duit, butuh berkat, pertolongan, kesembuhan atau apapun, baru datang pada Tuhan. Pak, tapi kan Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Betul ya? Betul, tidak salah. Tapi ini ada level yang lebih dalam. Datang pada Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Dan kita sadar diri, aku ini kayak kendaraan yang kalau tidak diisi bensin, tidak diisi solar, tidak diisi bahan bakar, bisa jalan enggak? Tidak bisa. Tanpa Tuhan, I'm nothing. Tidak bisa apa-apa. Sehingga doa kita adalah, Tuhan, aku perlu Engkau. Ada lagunya ya? Kami perlukan apa? Keajaiban-Mu. Bukankah Tuhan itu keajaiban itu sendiri? Karena kalau enggak kita enggak bisa melangkah loh. Tidak bisa ngapa-ngapain. Pak, tapi itu kan teorinya. Kenyataannya aku tanpa Tuhan aku tetap bisa hidup. Bisnisku lancar, kerjaanku oke dan sebagainya. Di titik tertentu akan ada yang namanya titik jenuh. Ada namanya titik krisis. Ketika itu terjadi, itu seperti kendaraan yang masih bisa jalan loh. Walaupun olinya dikit-dikit berkurang. Pak, kemarin aku enggak isi bensin, sudah loh Pak. Tahu apa itu itu? Entek atau MT? MT. Tapi masih ada cadangannya dikit, kita tidak tahu. Tiba-tiba di tengah jalan, habis. Kita tidak pernah ngerti kuota umur kita sampai kapan, betul? Tiba-tiba Tuhan bilang, sudah habis saja sekarang. Dan tidak ada cinta akan Tuhan dalam hidup kita, akan error semuanya. Saya berdoa, kehausan dan kelaparan akan Tuhan senantiasa memenuhi hidup kita. Amin. Tutup Alkitab, mari berdoa, siapkan diri, terima tubuh dan darah Kristus. Semuanya arahkan diri kepada Tuhan, hatinya diarahkan kepada Yesus.
Kita nyanyikan lagu Tetap Setia, jadi doa kita. Untuk setia itu saja sudah perjuangan. Alkitab berkata, orang baik itu banyak, tapi orang setia siapa dapat menemukannya. Betul? Tapi tidak cuma setia, tapi tetap setia. Makanya lagunya berkata, ku berjuang sampai akhirnya. Bukan ku berusaha, tapi ku berjuang. Yang namanya perjuangan tidak pernah mudah, teman-teman. Yuk sama-sama kita berdoa, arahkan hati pada Tuhan. Kita naikkan pujian ini keluar dari hati setiap. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, Engkau lihat hati kami. hatiku, Engkau yang menilik Tuhan batin kami. sungguh mengasihi Yesus. Sebab Engkau Allah Maha Tahu, ya Tuhan. Menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ketika kami berjalan menuju puncak Sinai minggu kemarin, mata saya tidak sengaja, ekor mata saya nih, ada di pojokan itu ada seekor keledai. Dia tampaknya dari atas turun ke bawah, kemudian ada 2 anak suku Beduin. Dia ngasih makan. Saya penasaran kan, saya jarang-jarang lihat keledai. Saya cukup kaget yang saya lihat. Saya bukan seorang pecinta binatang, tapi juga bukan seorang pembenci binatang. Tapi pemandangan siang itu membuat hati saya tersayat sebetulnya. Apa yang dikasih makan? Anak Beduin itu ngambil sobekan kardus. Kardus coklat kayak kardus Indomie gitu. Kasih ke keledainya. Yang saya miris ada keledai itu makan dengan lahap sekali. Saya tengok sekelilingnya tidak ada rumput sama sekali, itu kering kerontang. Musim dingin tapi kering kerontang di daerah Mesir itu. Kasih makan. Ketika dia makan, saya ini aduh Tuhan. Aku ini bukan keledai, tapi kalau aku jadi keledai, aku ini makananku bukan itu. Tapi detik itu juga saya sadar ini keledai kelaparan. Karena keledai di daerah situ suruh bawa beban-bebannya banyak sekali. Dia break sebentar kasih makan kardus. Teman-teman bisa bayangin. Saya jadi ingat Agus Moh ini loh. Pertama kali datang makannya kardus. Cuilan ke triplex dikasih nasi gak mau. Nasi basi maunya. Teman-teman bisa bayangin. Ketika sekeliling kita gak ada makanan yang layak. Wis apa saja diberikan. Hari ini kita hidup dalam kelimpahan teman-teman. Pak, tapi kita butuh ini dan sebagainya, masih belum ada on proses. Amin. Tapi tidak ada yang sehari pun di sini kelaparan, betul? Pak, tapi makanannya tidak sesuai seleraku dan sebagainya. Well, seringkali didikan Tuhan berbeda dengan keinginan kita. Tapi tidak pernah dibiarkan seperti keledai wis adanya ini kau makan, ini tidak loh. Seringkali kita tidak sadar roh kita, jiwa kita kasih makan sampah seperti itu. Tuhan sediakan sajian berkatnya dalam bentuk firman. Tapi seringkali nantilah bacanya lah. Aku lebih suka nonton, aku lebih suka lihat ini, baca ini dan sebagainya. Saya tidak bilang itu sampah, tapi ketika itu tidak selaras dengan firman, kita seperti keledai yang dikasih makan kardus. Pak, tapi hidup Pak, tetap sehat bisa ngangkut berat segede itu. Kita tidak ngerti. Tiba-tiba yang di dalam pencernaannya terjadi apa?
Kita juga sometimes tidak tahu di pencernaan rohani kita terjadi apa. Tiba-tiba mulai muncul gejala yang aneh-aneh. Tiba-tiba muncul sakit rohani. Reaksi diri kita begitu aneh ketika ada tekanan terjadi. Saya berdoa, jangan ada yang tanda kutip makan sampah di antara kita. Amin. Biar firman saja yang masuk, firman yang segar, firman yang beri rema kebenaran itu masuk dalam jiwa kita, memperbaharui roh kita. Sebentar darah Yesus, tubuh Kristus akan kita terima. Biar itu merefresh lagi covenant kita, perjanjian dengan Tuhan. Dan kita dibuat tetap setia. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu tak pernah habis Tuhan, lingkupi hidup kami. Saya undang teman-teman yang bertugas perjamuan bisa maju. Kita siapkan diri melayani saudara-saudari kita. Silakan teman-teman yang sudah terima tubuh dan darah Kristus, boleh dibaca ayat yang tercetak di atas hosti. Dan teman-teman yang belum bisa baca, bisa dibantu untuk sampingnya bisa membacakan. Kemudian cup anggur covernya boleh dibuka, supaya nanti tidak buru-buru dan tidak ada yang tumpah. Ada yang belum terima anggur dan hosti, boleh angkat tangan supaya bisa dilayani. Jika sudah, kita kembali tetap dalam sikap doa. Kita percaya Tuhan memiliki triliunan cara untuk menjawab doa kita. Amin. Tuhan juga memiliki cara yang tidak berujung untuk bicara dalam diri kita, termasuk lewat cetakan ayat yang ada di atas kepingan hosti ini. Kiranya itu jadi jawaban doa setiap kita, kiranya bisa menjadi rema dalam hidup setiap kita. Mari kita angkat dengan tangan kanan hosti yang sudah Anda pegang masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang sudah mati bagi kami, menyerahkan tubuh-Mu untuk dipecahkan bagi setiap kami sebagai korban yang hidup. Supaya kami yang terikat dosa, kami yang terbelit iniquity atau kecenderungan berbuat dosa, kami yang masih terus terbayang-bayang jejak masa silam, bahkan kami yang terus jatuh bangun, bahkan kami yang tidak berdaya, Engkau Tuhan yang memberikan kami anugerah kekuatan untuk hidup dalam kekudusan ilahi. Kami terima tubuh Kristus, menundukkan seluruh kedagingan dalam hidup kami, membuat segalanya jadi baru. Kami terima tubuh Kristus yang menguduskan, memberikan kehidupan sejati.
kehidupan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami makan dengan iman. Terima kasih Tuhan. Dengan perlahan-lahan untuk cup anggur dipegang di tangan kanan, kita angkat secara perlahan saja. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap tetes darah yang dicurahkan. Sebab ada kehidupan di dalam darah. Sebagaimana firman-Mu berkata, there's life in the blood. Dan kami percaya kehidupan sejati, kehidupan ilahi ada di dalam darah Kristus. Darah yang menyucikan, darah yang menguduskan kami dari semua jejak masa silam, semua dosa, kesalahan dan kecenderungan berbuat dosa. Kami jadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami terima pembaharuan perjanjian, kami terima anugerah untuk tetap setia sampai akhir. Kami terima hati yang terus haus dan lapar akan Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima darah Kristus ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu yang limpah. Besar anugerah-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu limpah Yesus. Korabashata kaya ralalala bashiri. Terima kasih Tuhan, naikkan syukur-Mu, mazmurkan nyanyian hati-Mu, ucapkan syukur pada Tuhan untuk kebaikannya. Terima kasih buat kasih-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Korabalabashata kaya ralalala ya rabasheke. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kesetiaan-Mu yang Kau curahkan. Terima kasih Tuhan. Koya ralalala bashire. Kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa. Koya ralalala bashire. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh amat baik. Engkau yang layak terima semua pujian pengagungan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kami boleh datang pada Tuhan. Terima kasih buat benih kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan dalam tanah hati kami. Ini jadi tanah hati yang paling subur, tanah hati yang memiliki unsur hara paling baik, sehingga firman Tuhan bertumbuh. Tidak sekadar bertumbuh tapi berbuah lebat yang baik, dan buahnya bisa dinikmati oleh dunia ini. Hidup kami jadi garam dan terang yang nyata. Kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan mengubah hidup kami untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, semua diberkati oleh firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat doa-doanya. Dan puji Tuhan juga kita semua dalam keadaan yang sehat di tengah cuaca yang ekstrim ya. 1 jam hujan, terus tiba-tiba berubah jadi panas. Kita berdoa
dalam anugerah Tuhan kita selalu sehat, dan sampai akhir nanti kita akan tetap kuat dalam anugerah Tuhan. Amin. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang menonton dari channel YouTube KJS. Dan terima kasih untuk like, subscribe, dan juga share-nya dan komen. Terima kasih. Kami sungguh berdoa supaya channel kami semakin menjadi berkat bagi seluruh yang menonton. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu baru karya KJS Worship. Tuhan jadi dalam hidup setiap kami. Tidak ada rencana pribadi, agenda pribadi apapun yang bertentangan dengan kehendak-Mu yang jadi. Tapi kerajaan Tuhan yang datang, kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Rancangan Tuhan digenapi sepenuhnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Dan ibadah yang terus berkelanjutan mengepul terus naik dalam hidup kami. Engkau Allah yang maha baik, melimpahkan kasih rahmat-Mu buat setiap umat-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu yang penuh dengan kasih karunia dan damai sejahtera, melimpahkan hujan kebaikan buat setiap kami. Tidak pernah sekalipun hidup kami kurang. Engkau Jehovah Jireh yang menyediakan. Engkau Jehovah Shalom sumber damai sejahtera kami. Engkau Jehovah Sidkenu kebenaran kami. Engkau Jehovah Mekadeshem Tuhan yang menguduskan kami. Makin hari kami hidup dalam kemuliaan menuju kemuliaan berikutnya. Kami terima seluruh berkat komplit dalam hidup kami, rohani, jiwani, jasmani, melingkupi diri kami dari sekarang sampai selama-lamanya, digenapi, dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus, dan kita semua yang sangat diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.